ChatGPT bisa ngegantikan pekerjaan manusia. Bisa susah cari pekerjaan dong. Terus sekarang saya umur 17 tahun, 5 tahun lagi mau kerja apaan kalau misalkan semua ada di ChatGPT? Loker jadi susah dong. Semua kerja apa? Tenang dulu aja. ChatGPT itu sebenarnya nggak bisa mempergantikan pekerjaan manusia untuk saat ini ya, tapi bisa mempermudah pekerjaan manusia. Emangnya bisa mempermudahkan pekerjaan apa aja? Pekerjaan rumah gitu, kayak cuci piring, kalian tinggal ketik aja gitu, woi cuciin piring saya dong di rumah, numpuk banget nih. Ya nggak gitu juga, maksudnya bukan mempermudah pekerjaan kalian untuk cuci piring atau cuci baju atau ngepel. Itu pekerjaan rumah ya, kalian itu namanya mager. Jadi gue pengen bahas ChatGPT ini tuh apa dan gimana cara menggunakan yang sebaiknya dan menggunakan dengan benar gitu ya. Jadi ChatGPT ini tuh chatbox yang berbasis artificial intelligence atau misalkan kita sering dengar yang namanya AI. ChatGPT ini tuh dari perusahaan yang mungkin kalian pernah dengar, yaitu namanya OpenAI yang didirikan oleh Elon Musk. Tapi sayangnya Elon Musk udah cabut ya di tahun 2018. Entah kenapa, gue cari dari Google atau dari lain gue nggak dapet jawaban yang sebenarnya. Mungkin kalian bisa komen di bawah kenapa Elon Musk cabut dari OpenAI. Dan chatbox ini tuh dapat melakukan interaksi percakapan yang benar-benar canggih banget gitu. Jadi dengan namanya chatbox atau ChatGPT ya, jadi yang namanya chat gitu ya. Jadi kalian misalkan kalau misalkan ketemu masalah gitu, kalian tinggal chatting aja gitu. Kayak misalkan yang aplikasi yang sekarang ini namanya Halodoc. Kalau misalkan kalian sakit, tinggal chat ke Halodocnya itu, nanti dikasih solusinya gitu. Kalian sakit apa, butuh obat apa gitu. Dan ini mirip-mirip gitu, mirip-mirip dengan namanya Halodoc. Tapi ini menggunakan AI gitu, menggunakan sistem AI. Contohnya kalian lapar dan cuma ada Indomie tuh di dapur. Kalian nggak ngerti cara masak Indomie, kalian tanya si ChatGPT aja gitu, gimana cara masak Indomie? Pasti nanti dia akan ngejelasin gimana cara masak Indomie yang benar. Tapi belum tentu enak. Kenapa belum tentu enak? Karena kalian harus menanya dengan spesifik gitu. Kayak misalkan Indomie goreng, Indomie soto, Indomie kari ayam. Ya masa Indomie goreng pakai kuah kan? Nggak mungkin dong. Jadi kalian harus nanya dengan bener-bener spesifik dengan apa yang kalian ingin tanyakan. Nah terus, gimana sih cara memaksimalkan menggunakan ChatGPT ini? Mungkin beberapa dari kalian udah pernah mencobain ChatGPT ini, dan mungkin kalian cobanya kayak nggak spesifik gitu, keywordsnya juga menggunakan keywords yang biasa kalian gunakan di Google. Contoh, biasanya di Google kalau misalkan kalian ada tugas gitu ya, suruh bikin puisi tentang sekolah. Nah di sini kan banyak banget artikel-artikel yang udah nulis 25 contoh puisi tentang sekolah, 10 contoh puisi tentang sekolah, dan masih banyak lainnya gitu, artikel-artikel lainnya. Dan ini juga sebenarnya it's okay gitu ya. Kalian lihat nih ya, tuh ada sekolah, bla 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 bla. Tapi ini juga bisa kalian cari sendiri di ChatGPT gitu. Misalkan kalian tulis sama puisi tentang, apakah ada bedanya? Ada, karena ini artificial intelligence dan dia bisa mikir sendiri dan dia bisa membuatkan sendiri untuk kalian. Dan di sini kalian bisa lihat dia lagi ngetik dan sudah jadi. Dan ini puisinya. Tapi apakah ini perfect dan pengen keinginan saya? Jawabannya enggak. Saya pengen puisi yang lebih singkat, padat, dan jelas menggunakan bahasa formal dan mengandung unsur sedih. Emang bisa? Bisa, saya contohin. Kalian tinggal tulis puisi tentang sekolah, singkat, padat, jelas, dan mengandung puisi yang sama, serupa yang tadi habis dia buatkan, tapi singkat, padat, jelas, dan mengandung unsur sedih. Seperti yang kalian inginkan di ChatGPT ini. Dan sudah bisa dilihat, udah lebih singkat, padat, dan jelas, dan mengandung unsur sedih kalau misalkan kalian baca. Tapi kalau misalkan kalian belum puas-puas banget gitu ya dengan hasil yang ini, kalian bisa dipersingkat lagi. Misalkan saya pengen persingkat lagi karena saya belum puas gitu dengan hasil yang ini. Bisa, saya tinggal bilang, bikin lebih singkat. Dan dia bikin lebih singkat. Dan kali ini cuma 4 bait. Yang tadinya kita lihat yang pertama ini ada banyak banget ya. Dan dipersingkat lagi yang kedua, dan lebih singkat lagi yang ketiga. Jadi teman saya bilang kalau misalkan dia udah ketemu bug, udah mandek gitu, udah nggak ngerti mau diapain lagi. Jadi teman saya tuh copy codingnya dia dan masukin di ChatGPT, nanti akan dibenerin sama ChatGPT-nya sendiri. Berarti kalau kayak gini bisa untuk ngerjain PR dong? Bisa banget. Kemarin saya ada tugas bahasa Inggris, PR ya, berupa present tense, past tense, sama simple tense. Jadi saya ketik aja nih soalnya di ChatGPT, apakah dia bisa benerin atau enggak. Kita coba saksikan sama-sama. Dan apakah tanda kurung ini bisa dibenerin sama ChatGPT-nya? Kita coba enter. Dan bener, bisa. Dan di sini, I am sorry to not have informed you
all last week? Jawabannya bisa banget untuk ngerjain PR. Kalau misalkan kalian udah nggak ngerti gimana cara ngerjain PR-nya, udah nggak ada yang ngajarin kalian lagi, PR-nya banyak banget gitu ya. Dan atau misalkan PR-nya disuruh bikin puisi atau misalkan skripsi, mungkin ada berapa yang udah coba bikin skripsi dari ChatGPT tuh. Waktu itu gue ngeliat di Twitter dan beneran bisa. ChatGPT ini udah banyak banget di review sama orang yang udah bisa ngasilin uang dari ChatGPT, ngeselesain skripsi dari ChatGPT, ngerjain PR dari ChatGPT yang tadi saya udah jelasin. Kalau misalkan ada orang yang bilang, oh pekerjaan udah bisa digantikan oleh ChatGPT gitu, terus gunanya sekolah buat apa? Ada ChatGPT kan, bisa bener-bener sekolah bisa digantikan oleh ChatGPT gitu. Guru ngasih PR banyak, kalian tinggal buka ChatGPT ngerjain PR. Terus murid gunanya apa gitu? Itu sebenarnya topik yang bener-bener sensitif banget ya, dan itu juga udah pernah dibahas oleh salah satu YouTuber terbesar di Indonesia. Dan itu kalian bisa nonton videonya aja, pasti kalian tahu siapa. Dan ya mungkin gue masih YouTuber kecil, gue nggak berani lah ngebahas kayak gitu, gue ntar di cancel lagi sama lu semua. ChatGPT itu untuk saat ini belum bisa menggantikan pekerjaan manusia saat ini ya, tapi bisa mempermudah pekerjaan manusia saat ini. Di video selanjutnya gue bakal bahas gimana cara dapetin uang dari ChatGPT. Side hustle lah. Gue sebagai umur 17 tahun, gue udah coba lumayan banyak di ChatGPT ini, dan kalau misalkan dibilang mempermudah pekerjaan gue, lumayan mempermudah pekerjaan gue, tapi emang nggak semuanya bener-bener bisa digantikan banget oleh ChatGPT ya. Pasti masih ada beberapa pekerjaan banget yang perlu ditangani oleh manusia. Gue sebagai siswa SMA, terus gue ada tugas banyak, gue males banget ngerjainnya, atau misalkan gue udah nggak ngerti cara ngerjainnya lagi, tinggal pakai ChatGPT, bisa dikerjain sama dia. Nanti banyak nih yang komen nih guru-guru nih, wah ini anak nih cancel aja udah nih, DO aja nih, nggak bener banget nih ngajarin yang nggak bener. Masa iya udah kasih tugas kok malah ChatGPT yang ngerjain? Ya saya cuma mau bilang welcome to the future.